Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pancasila dimanapun kalian berada. Terkhusus siswa kelas 11 yang sekarang ini memulai pembelajaran semester 4 dengan penuh semangat. Materi yang kita pelajari pada bab ini adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dengan berupaya menghapus segala penjajahan yang ada di dunia, karena hal tersebut adalah amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama disampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal tersebut diperjelas lagi dalam alinea keempat, yaitu salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden Indonesia pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, sebagai bagian dari pelopor gerakan non-blok GNB, merupakan salah satu bukti bahwa negara Indonesia telah banyak berkontribusi bagi dunia untuk mewujudkan perdamaian internasional. Gerakan ini merupakan cermin politik luar negeri negara Indonesia yang bebas dan aktif. Karena pada dasarnya semua negara mempunyai kebebasan dalam menentukan arah, pandangan atau kebijakan dalam melakukan hubungan internasional. Atau dapat diartikan bahwa semua negara pada dasarnya bebas menentukan sikap terhadap permasalahan internasional yang terjadi. Negara Indonesia tetap menjaga konsistensi dalam mengutamakan perwujudan perdamaian dunia. Dengan keterlibatan Indonesia dalam gerakan non-blok GNB, diharapkan agar Indonesia dengan negara-negara anggota tidak terjebak dalam ketegangan antara blok barat dan blok timur, serta turut meredakan perang dingin antara kedua blok tersebut. Usaha Indonesia melaksanakan amanat konstitusi dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia sulit dilakukan tanpa adanya hubungan dan kerjasama dengan negara lain atau dengan dunia internasional. Oleh sebab itu, hal inilah yang menjadi alasan pentingnya adanya pengakuan kedaulatan suatu negara oleh negara lain, baik secara de facto dan de jure. Selain unsur konstitutif, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan sebagai unsur mutlak berdirinya negara, masih ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan negara lain, baik secara de facto dan de jure. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional suatu negara dengan negara lain dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal, yaitu kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup suatu negara, baik dari ancaman dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Faktor eksternal, yaitu bahwa ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Setelah kita memahami pentingnya hubungan internasional dalam upaya Indonesia turut serta menjaga perdamaian dunia, sebenarnya apa arti hubungan internasional tersebut? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan atau batas-batas negara, atau yang disebut lingkup internasional. Selain istilah hubungan internasional, ada beberapa istilah yang terkait dalam hubungan internasional, antara lain kerjasama internasional, politik luar negeri, politik internasional, dan istilah lainnya. Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antara bangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Sebagai contoh, dalam melindungi bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19, maka Indonesia menjalin kerjasama dengan Cina dalam pengadaan vaksin COVID-19. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, kebijakan atau sikap negara Indonesia dalam menanggapi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu tidak ingin terlibat dalam ketegangan antara negara-negara yang bersengketa, serta tetap mendorong terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Dan Indonesia tetap bersiaga dalam menjaga wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antara negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Sebagai contoh, sikap ASEAN dalam ketegangan Laut Cina Selatan, yaitu ASEAN menekankan kepada Cina dan semua pihak untuk mematuhi UNCLOS tahun 1982 dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Saya berharap materi hari ini dapat memberikan wawasan terhadap kalian tentang penjelasan mengapa bangsa Indonesia, negara Indonesia, berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dan bagaimana cara Indonesia dalam berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia tersebut. Demikian pembelajaran kita di bab 4 semester 4 kelas 11 pertemuan pertama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian internasional. Tetap kunjungi channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.